Hari ini kita akan berbincang tentang apa kunci rizki, pintu-pintu rizki, selain usaha-usaha materi yang kita lakukan. Sekarang orang sekolah di fakultas ekonomi untuk apa? Untuk apa jemaah? Untuk cari kerja. Orang sekolah di fakultas kedokteran untuk apa? Untuk cari fulus, cari harta. Enggak Ustaz, ana enggak cari fulus Ustaz. Ana cari apa kira-kira jemaah? Cari fulus. Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Allah mengatakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Yang dalam hati kita telah ditanamkan kalau kita itu cinta sama harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu sudah ditanamkan kepada kita. Kalau ada orang yang mengatakan enggak, kita enggak suka sama harta, ya mungkin dia sudah sakit dan harus diobati. Kunci pertama mencari rezeki adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita sering dengar khatib Jumat selalu memberikan wasiat kepada takwa. Dan itu termasuk rukun khutbah Jumat, harus memberikan wasiat kepada takwa. Tapi sayangnya orang-orang lebih mementingkan cari rizki lewat kantornya, lewat tempat usahanya, daripada bertakwa kepada Allah datang sebelum khatib naik mimbar. Antum bisa lihat berapa persen orang yang datang setelah khatib naik mimbar dan sebelum khatib naik mimbar. Lebih banyak mana? Jamaah, lebih banyak mana? Yang datang setelah khatib naik mimbar, sehingga dia tidak pernah dengar wasiat khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak pernah mendengar khatib berwasiat usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Enggak pernah. Bertahun-tahun dia hadir Jumatan, dia tidak pernah mendengarkan wasiat untuk bertakwa. Karena dia lebih memikirkan cari rizki itu dengan usaha dia saja. Jamaah, yang bagi rizki itu bukan kantor. Yang bagi rizki itu bukan atasannya, bukan bosnya, tapi Allah Rabbul Alamin. Dan herannya sebenarnya kantor itu memberikan waktu istirahat enggak? Yang kerja di kantor mana? Antum kerja di kantor, jam berapa Jumatan dikasih istirahat? 11:30. Kenapa datangnya pas azan? Enggak usah lagi makan ya, ngobrol sama sahib-sahibnya. Dan ada sebagian orang yang datang Jumatan. Apa yang dia lakukan? Berdiri. Karena sudah khutbah kedua dan tinggal doa. Maka dia nunggu, ini kok nggak selesai-selesai khatibnya. Allahu Akbar. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar buat dia dari segala urusan dia. Kita kalau lagi punya masalah, lagi punya kesulitan, baik itu hubungan suami istri, hubungan anak buah sama bosnya, hubungan kita dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, kuncinya bertakwa kepada Allah. Allah yang bisa menyelesaikan. Allah yang bisa menyelesaikan. Manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, antum udah bekerja,
Belum. Antum udah kerja, baik, udah usaha, wira swasta. Antum lebih seneng mana? Rizki yang sudah tahu dan rizki yang belum tahu? Yang belum tahu. Rizki yang antum sudah tahu, ana insya Allah biasa akhir bulan ini dapatlah gaji. Berapa? 3 juta. Dia ketika dapat gaji itu biasa. Biasa karena tiap bulan dapat. Tapi ini kalau orang bertakwa rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya tahu-tahu ada orang datang ke rumah atau orang transfer ke rekening. Antum seneng nggak jamaah? Ada di Jember orang dapat transferan 1 miliar. Dia lihat, Allahu Akbar, kata dia, rizki. Ternyata dia dipanggil ke Jakarta. Ada orang yang mau cuci uang, jamaah, masuk ke rekening dia. Bukan rizki, malah balak buat dia. Dia harus dipanggil, antum dapat dari mana duitnya? Tapi yang jelas rizki yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat rasanya. Antum di rumah lagi duduk-duduk, tahu ada tetangga yang kirim pisang goreng. Allahu Akbar. Mimpi apa na semalam? Tetangga kirim pisang goreng. Rizki. Dan Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tidak berbicara andai kata penduduk negeri itu semangat bekerja. Mereka tidak kenal lelah. Siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Allah tidak berbicara itu, jemaah. Ada orang yang tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, hidup berkeringat terus, tapi rizkinya tetap tidak berubah. Sampai mati jadi kuli. Ada. Anak kadang-kala kesian tatkala melihat orang yang kerjanya susah lalu tidak sholat. Kesian. Orang-orang di pasar yang sebelum subuh sudah ada di pasar. Entah kalau di Surabaya, tapi di Jember kita kadang-kala melihat ada orang yang bawa apa, ibu-ibu yang bawa suwunan itu. Sebelum subuh dia sudah jalan. Adzan subuh tidak berhenti. Ada yang mikul dari desa terus ke kota dia jualan. Adzan subuh lewat, masjid tidak berhenti. Sampai mati dia seperti itu. Allah mengatakan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dan kalau kita lihat negeri kita ini, Masya Allah, berkah dari langit dan bumi jangan ditanya. Lempar tongkat tumbuh pohon. Di sebagian negeri tumbuh pohon jadi kayu. Itu banyak. Tapi kenapa penduduk negeri kita tidak bisa menikmati? Antum coba bertanya. Ada apa dengan kita? Kita tidak beriman dan bertakwa. Kalau tadi disebutkan sholat subuh berjamaah di masjid, berapa banyak yang sholat? Antum bisa lihat. Sholat Jumat yang benar-benar wajib. Mendengarkan khutbah yang termasuk bagian dari sholat Jumat, berapa banyak yang mendengarkan? Sebagian masih ngobrol ketika khutbah Jumat. Nggak ada takwa. Dan antum bisa lihat orang mau cari rizki. Ya, sekarang yang lagi rame. Sebelumnya ada Fish Travel. Yang sekarang apa? Abu Tur. Mereka mau cari rizki. Dari jalan apa? Dari memakan hartanya orang-orang yang hendak beribadah kepada Allah. Wallahi jamaah, walaupun mereka bergelimang harta, ketahuilah bahwa dosa itu
Sesuatu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang grundel di hati. Orang kalau berbuat dosa itu, walaupun dia punya rumah bagus, dia punya mobil mewah, dia punya aset banyak, tetap dosa itu membuat hidup dia tidak nyaman, dan engkau tidak mau orang tahu dengan dosa. Takut jemaah. Koruptor. Dia cari rizki lewat sana. Anak kadang-kala bingung jemaah. Ada koruptor yang menyimpan uang di salah satu rumahnya 250 miliar. Dia sudah tua renta. Buat apa? Allah katakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh mau mengazab mereka dengan harta mereka. Jadi dia dikasih harta itu sebagai azab. Kenapa? Dia serba ketakutan. Takut berkurang. Takut ketahuan. Takut mati. Takut sakit. Takut semua. Hartanya jadi azab buat dia. Maka ingat, kunci pertama untuk mendapatkan rizki adalah bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang mau berangkat umroh, yang mau berangkat haji, kata Allah suruh bawa bekal. Wa tazawwadu, bawa bekal kalian. Apa bekalnya? Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu takwa. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.